Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bihudah ila yaumil qiyamah wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzakumullah. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita ingin memulai pembahasan tentang pengasuhan berbasis fitrah, di mana kita akan awali pelajaran kita dari pembahasan tentang 3 alat kecerdasan pada jiwa manusia. Kita mengerti di diri kita ini bahwa kita sebagai manusia memiliki 2 pilihan. Pilihan jasad atau tubuh ini atau fisik ini dan pilihan jiwa. Maka berbicara tentang alat kecerdasan, di fisik ada alat-alat kecerdasan. Orang menyebutnya dengan sebutan kognitif, afektif, kemudian psikomotorik, dan kecerdasan kinestetik. Maka di saat kita berbicara tentang kecerdasan yang ada di dalam jiwa, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberi pula kita kecerdasan yang luar biasa di dalam ruh kita, di dalam jiwa kita. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kita karunia 3 alat kecerdasan yang luar biasa. Yang pertama adalah kecerdasan fitrah. Yang kedua adalah kecerdasan akal pikiran. Dan yang ketiga adalah kecerdasan hawa nafsu. Ketiga-tiganya adalah alat-alat kecerdasan yang sangat-sangat penting dan sangat berpengaruh terhadap diri seseorang. Di saat ketiga alat itu bisa bekerja sama, bisa berkolaborasi, bersinergi, maka akan menemui titik keseimbangan. Kita bayangkan ada segitiga yang demikian hebat, di mana ini ada alat kecerdasan fitrah yang orang Indonesia menyebutnya nurani. Kemudian ada pula kecerdasan akal pikiran. Dan yang ketiga adalah kecerdasan hawa nafsu. Di mana nurani itu atau fitrah itu membawa manusia kepada kejernihan dalam berpikir. Sehingga dia akan berpikir manusiawi, akan mudah bersimpati, mudah berempati, mudah untuk menilai sesuatu itu dari sisi baik, sisi buruk, sisi benar, sisi salah, sisi manfaat, sisi bahaya. Itulah kecerdasan fitrah. Sehingga dia menjadi alat, fitrah itu atau nurani itu menjadi alat yang membimbing manusia agar baik terus, agar benar terus, agar selalu hidup bermanfaat. Nah, itu dari sisi fitrah. Maka dari sisi alat yang kedua di dalam jiwa manusia yaitu akal pikiran. Di mana dengan akal pikiran itu manusia bisa memimpin tubuh. Di mana akal pikiran memimpin otak. Otak itu dikendalikan oleh akal pikiran yang ada di dalam jiwa. Sehingga posisi otak itu seperti telinga, seperti mata, seperti kaki adalah pesuruh-pesuruh, alat-alat yang diperintahkan oleh akal pikiran. Sehingga otak itu dikendalikan oleh akal pikiran, sedangkan otak itu nanti yang akan mengendalikan sekujur tubuh. Nah, dari sini kita lihat bahwa kecerdasan
akal pikiran sangat menentukan kecerdasan fisik. Sehingga kita lihat akibatnya apa? Ada orang gila dan ada orang pikun atau linglung. Orang gila itu adalah orang yang lumpuh akal pikirannya. Bisa jadi otaknya sangat cerdas. Sehingga orang menyebutnya sakit jiwa. Maka masuknya pun ke rumah sakit jiwa. Sedangkan orang yang lumpuh otaknya, orang menyebutnya pikun atau linglung. Itu otaknya, sehingga dia hilang ingatan atau lemah ingatan. Nah, itu berbicara tentang akal pikiran. Kemudian yang ketiga, kita berbicara tentang kecerdasan hawa nafsu. Hawa nafsu inilah yang membuat manusia jadi pemimpin. Hawa nafsu inilah yang membuat manusia bersungguh-sungguh, bersemangat, memiliki keberanian, memiliki cinta dan benci, memiliki keinginan dan kebutuhan, memiliki kepentingan-kepentingan. Dia mengatur berbagai strategi dan taktik dalam menggolkan segala keinginan dan kepentingannya. Sehingga kita lihat ini, tiga kecerdasan ini harus berjalan bersama-sama secara simultan, bersinergi, dan berkolaborasi. Di saat dia menemui titik keseimbangannya, maka dia akan menjadi manusia yang penuh dengan hikmah, manusia yang adil, manusia yang bertakwa, manusia yang saleh, manusia yang betul-betul layak untuk menjadi khalifah Allah di muka bumi.